Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Keila Salsabila. Di pembahasan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu tentang MTCRE. Di sini kita masuk ke dalam modul 1, yaitu pendahuluan MTCRE. Di pembahasan kali ini untuk MTCRE, outline-nya ada bab pendahuluan, lalu routing overview, static routing, dynamic routing OSPF, failover, load balance, tunnel, dan VLAN. Nah, di sini saya akan membahas tentang administrasi jaringan menggunakan vendor mikrotik versi lanjutan. Dari pembelajaran MTCNA sebelumnya, yaitu terkait mikrotik Certified Routing Engineer atau yang disebut MTCRE, yang dimana MTCRE ini merupakan salah satu level engineer yang bisa dipelajari ketika sudah menempati tahapan asosiasi, yaitu MTCNA. Bisa saja kita semua ketahui bahwa mikrotik itu merupakan salah satu vendor yang bisa kita ketahui dan juga networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan, sekolah, data center, tembaga, atau bahkan pemerintahan. MTCRE ini bisa disimpulkan bahwa mikrotik ini sering dipakai pada kalangan SMB atau interface, yang artinya bagi kalian ingin menjadi network engineer yang kompeten, maka mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai pada kelas ini. Kalian akan belajar tahap-tahap terkait routing. Di sini routingnya kita akan otak-atik lebih dalam ketika praktek lab emulator ini di Pinat Lab ya teman-teman. Nah, di sini kan kita akan mencoba pengenalan terkait routing overview lebih dalam. Banyak static routing. Di sini ada routing oversight, static routing pada crossover, dan tunneling. Kemudian kita juga akan belajar dynamic routing OSPF, yang dimana kita akan menghafal materi OSPF ini pada single area ataupun mode area. Kemudian ada failover, load balance, tunneling ini juga VLAN. Harapannya sebelum mempelajari materi MTCR ini, diharapkan untuk bisa terlebih dahulu terkait administrasi mikrotik asosiasinya, yaitu MTCNA, sehingga ketika kita mempelajari dari materi MTCR ini, kalian tidak kaget. Nah, di sini untuk pembelajaran ringkasan kita bisa buka ke sini ya. Ini kita bisa SID Dilan 46 ya teman-teman. Kita coba cari di modul belajar. Kita bisa cari yang mikrotik, lalu kita ke mikrotik. Nah, ini kita modul yang MTCRE. Kita pilih yang eksternal. Nah, ini teman-teman untuk PPT-nya. Di sini ada PPT dari Dilan 46 dan ada juga PPT yang saya buat ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, apa itu MTCRE, dan yang kedua ini adalah pengenalan lab emulator. Kita akan mempelajari apa itu MTCRE, kemudian simulator yang kita gunakan
Dalam pembelajaran MTCRE ini menggunakan apa di sini kita bahas. Oke. Ini untuk MTCR ini adalah salah satu dari pelatihan mikrotik tingkat mahir yang membahas topik tentang routing, switching, tunneling di mikrotik. Jadi untuk mengikuti pembelajaran dan juga exam, sertifikat ini wajib terlebih dahulu lulus terkait level OSCE-nya yaitu MTCNA. Nah, ini MTCN-nya ya teman-teman. Jadi mikrotik Certificate Routing Engineer ini adalah salah satu dari pelatihan mikrotik tingkat mahir yang membahas switching tunneling di mikrotik. Nah, diperuntukkan bagi mereka yang ingin mempelajari routing ini harus lulus ujian di MTCNA. MTCR ini mencakup berbagai belajar apa aja sih di MTCR ini. MTCR ini mencakup berbagai topik termasuk pengenalan mikrotik, konfigurasi dasar, konfigurasi interface antarmuka, routing seperti statik, dinamik, serta topik-topik lainnya yang dibahas dengan routing dan jaringan. Nah, sertifikasi ini ditunjukkan untuk profesional jaringan yang ingin mendokumentasikan pengakuan mereka dalam menggunakan perangkat mikrotik untuk keperluan routing. Yang pertama di sini ada modul 1 yang berjudul static routing. Nah, kita akan lebih dalam ada ECMP yaitu allow balance. Kemudian ada juga scope and target scope, dan kita akan bahas sama-sama nantinya. Untuk yang kedua ada point to point addressing. Kita akan beralih ke point to point addressing, ingin terkoneksi dengan kantor cabangnya atau kantor A dengan kantor B, ingin terkoneksi tapi dengan traffic yang tidak terlalu mubazir. Yang ketiga ada modul 3 atau VPN. Kemudian ada VPN tunneling ini seperti PTP, EOIP, SSTP, dan sebagainya. Lalu kita juga akan mendemonstrasikan terkait layer 2 VLAN. Lalu yang keempat ada modul OSPF, Dynamic Routing. Ini kita akan coba mendalam terkait PSP-nya. Jadi OSPF ini ada single area, multi area, dan lainnya. Nah, harapannya kalian untuk bisa mempelajari MTCR ini dengan santai. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu pengenalan lab emulator. Oke, nah pengenalan lab emulator. Jadi, untuk lab emulator yang bisa digunakan pada pembelajaran administrasi jaringan mikrotik MTCR ini sama seperti sebelumnya yaitu Pinet Lab. Harapannya kalian sudah familiar dengan lab emulator Pinet Lab, device yang bisa disiapkan seperti CHR mikrotik, Docker Web, server, VPC, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran lab emulator ini bervariasi. Kita bisa menggunakan GNS3, FNG Live, lalu kemudian bisa digunakan Pinet Lab. Di sini saya akan menggunakan Pinet Lab, dan untuk Pinet Lab-nya kita bisa login seperti yang biasa ya teman-teman. Oke, bentar.
Oke, di sini kita bisa buka untuk VirtualBook-nya. Kalian bisa menggunakan VMware. Kita start. Di sini kita bisa tunggu saja sampai dia bisa login ke dalam Pinet Web-nya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan untuk IP Pinet Web-nya itu 172.20.10.6. Kita masuk ke dalam ini ya teman-teman, kita coba login. Nah, di sini saya sudah login dan kita coba cara memasukkan routernya ke dalam Pinetnya. Ini kita bisa buka WinSCP, lalu di sini kita close saja karena di sini tidak akan mengupgrade. Di sini untuk file protokolnya untuk SVTP, lalu kita tambahkan IP-nya, IP ini ya teman-teman, 172 untuk usernya itu adalah root. Untuk passwordnya kita coba ingat, kita save, lalu kita login, masukkan untuk passwordnya yang tadi. Nah, udah di sini ada cara-caranya. Nah, ini banyak ya teman-teman, kita coba lihat. Seperti ini. Lalu untuk cara menambahkan file baru di sini, kita coba misalkan di sini mtcre, kita add. Nah, kita coba di sini. Di sini sudah ada teman-teman untuk Mikrotik, virtual, Linux, diskernya semuanya sudah ada. Oke, mungkin segini saja untuk pembahasan bab 1 dari saya. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.